Kamisa, 1997, berpendapat minat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau kesukaan. Menurut Gunarso, 1995, minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan sikap. Minat dan sikap merupakan dasar bagi prasangka, dan minat juga penting dalam mengambil keputusan. Minat dapat menyebabkan seseorang giat melakukan menuju ke sesuatu yang telah menarik minatnya. Menurut Tampu Bolon, 1993, mengemukakan bahwa minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang jika ada motivasi. Apa itu minat? Minat adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Misalnya, minat terhadap pelajaran, olahraga, atau hobi. Minat bersifat pribadi. Berminat ada ketertarikan, ada kemauan, ada rasa suka. Minat merupakan aspek non-kognitif. Dibutuhkan instrumen berupa tes yang harus tidak mengungkapkan aspek kognitif, yang biasanya disebut kemampuan. Nah, sedangkan tes minat itu sendiri berarti suatu alat ukur yang dirancang untuk mengukur dan menganalisa minat seseorang. Menurut Crow and Crow 1982 dan Purwanto 2004, faktor timbulnya minat terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Pertama, faktor dorongan dari dalam ini seperti rasa ingin tahu atau dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang kedua yaitu faktor motivasi sosial, yakni minat dalam upaya mengembangkan diri dari dan dalam ilmu pengetahuan yang mungkin diilhami oleh hasrat untuk mendapatkan kemampuan dalam bekerja atau adanya hasrat untuk memperoleh penghargaan dari keluarga atau teman. Yang ketiga, faktor emosional, yakni minat yang berkaitan dengan perasaan dan emosi, misalnya keberhasilan akan menimbulkan perasaan puas dan meningkatkan minat. Faktor eksternal yang pertama yaitu sosial budaya. Lingkungan sosial budaya mengandung dua unsur, yaitu yang berarti interaksi antara manusia dan unsur budaya yang akan mempengaruhi minat nantinya, misalnya minat akan tradisi yang ada. Yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan adalah seluruh kondisi yang ada di sekitar manusia dan pengaruh yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok, misalnya seseorang minat dalam olahraga berenang karena rumahnya dekat dengan sungai. Baiklah, selanjutnya itu ada metode-metode dalam tes minat. Metode-metode dalam tes minat ini ada 4. Yang pertama, observasi. Dengan metode observasi, guru dapat mengamati minat anak dalam kondisi yang wajar dan tidak dibuat-buat. Observasi dapat diberikan dalam setiap situasi, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, selanjutnya, interview. Interview dapat digunakan dalam mengukur minat anak, sebab biasanya anak gemar membicarakan hobinya dan aktivitas lain yang menarik hatinya. Dengan ini, guru dapat memperoleh informasi tentang minat anak dengan mempertanyakan kegiatan apa yang dilakukan siswa setelah pulang sekolah, permainan apa yang disenangi, apa hobinya, buku apa yang disenangi, serta film jenis apa yang digemarinya, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada kuesioner. Dengan metode ini, guru dapat melakukan pengukuran terhadap sejumlah siswa sekaligus. Yang keempat itu ada inventory. Inventory merupakan suatu metode untuk mengadakan pengukuran atau penilaian yang berupa suatu daftar pertanyaan. Baiklah, saya akan menjelaskan kondisi yang mempengaruhi minat. Yang pertama, status ekonomi. Menurut Hallock, apabila status ekonomi membaik, orang cenderung memperluas minat mereka untuk mencakup hal yang semula belum mampu mereka laksanakan. Sebaliknya, kalau status ekonomi mengalami kemunduran karena tanggung jawab keluarga atau usaha yang kurang maju, maka orang cenderung untuk mempersempit minat mereka. Yang kedua, pendidikan. Semakin tinggi dan semakin formal tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula kegiatan yang bersifat intelek yang dilakukan, seperti yang dikutip Noto Atmojo dan
dari Elway Green mengatakan bahwa jika ada seseorang yang mempunyai pengetahuan yang lebih, maka ia mencari pelayanan yang lebih kompeten atau lebih aman. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan kesehatan akan mempengaruhi pemanfaatan fasilitas pelayanan yang ada sehingga berpengaruh pada kesehatan mereka. Yang ketiga yaitu situasional atau orang dan lingkungan, yaitu berhubungan dengan ancaman konsep diri terhadap perubahan status, adanya kegagalan, kehilangan benda yang dimiliki, dan kurang penghargaan dari orang lain. Yang keempat, keadaan psikis. Menurut Ferry, keadaan psikis yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap minat adalah kecemasan. Kecemasan merupakan suatu respon terhadap stres seperti putusnya suatu hubungan yang penting atau bencana yang mengancam jiwa. Kecemasan juga bisa merupakan suatu reaksi terhadap dorongan seksual atau dorongan agresif yang tertekan yang bisa mengancam pertahanan psikis yang secara normal mengendalikan dorongan tersebut. Pada keadaan ini, kecemasan menunjukkan adanya pertentangan psikis. Kecemasan bisa timbul secara mendadak atau secara bertahap selama beberapa menit, jam, atau hari. Kecemasan dan berlangsungnya selama beberapa detik sampai beberapa tahun, beratnya juga bervariasi, mulai dari rasa cemas yang hampir tidak tampak sampai luapan kepanikan. Kelas selanjutnya jenis minat menurut Wolford. Menurut Wolford, minat terbagi menjadi dua jenis, yaitu personal dan situasional. Personal merupakan jenis minat yang bersifat individual dan aspek terpendam dari dalam diri seseorang. Biasanya minat jenis ini akan muncul dengan sendirinya dari dalam diri seorang tersebut atau tanpa pengaruh dari orang lain. Yang kedua, situasional. Situasional merupakan jenis minat yang muncul karena adanya pengaruh dari luar seperti lingkungan atau aktivitas sosial. Contohnya, seorang anak yang memiliki minat terhadap memasak karena ia menuruti ibunya yang juga suka memasak. Baiklah, di sini saya M. September Rasmi akan menjelaskan tentang ruang lingkup minat. Di sini ruang lingkup minat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada konseling pekerjaan, ada konseling karir, perencanaan bacaan pendidikan, dan penjurusan siswa. Yang pertama, konseling pekerjaan. Hasil tes minat digunakan dalam konseling pekerjaan untuk karyawan-karyawan yang telah bekerja dalam perusahaan atau bidang pekerjaan yang lain. Dalam hal ini, fungsi tes minat adalah untuk mengecek konsistensi antara tugas pekerjaan yang telah terlanjur dijalani dengan pilihan pekerjaan yang disukai. Yang kedua, konseling karir. Hasil tes minat digunakan dalam konseling karir untuk siswa sekolah, khususnya sekolah umum atau SMA atau SMP. Pada tahun-tahun pertama, mereka menginjakkan kaki di bangku sekolah. Walaupun demikian, hasil tes minat dapat digunakan untuk siswa-siswa sekolah kejurusan yang merencanakan untuk segera bekerja setelah lulus. Selain itu, konseling karir dapat digunakan bagi orang-orang putus sekolah lanjutan yang sedang mencari pekerjaan yang cocok bagi mereka dalam waktu yang dekat. Yang ketiga, ada perencanaan bacaan pendidikan. Buku-buku bacaan di sekolah SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi kadang-kadang tidak disukai oleh para siswa dan mahasiswa karena dipandang tidak relevan atau tidak sesuai dengan bidang minatnya. Yang keempat, ada penjurusan siswa. Pada prinsipnya, penjurusan siswa di sekolah lanjutan merupakan penempatan siswa pada jurusan-jurusan atau program-program studi yang telah tersedia di sekolah tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam tes minat. Yang pertama itu ada Strong Vocational Interest Blank atau SVIB. SVIB ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1927. Pada edisi tahun 1966 terdapat 399 item yang mengukur 54 macam pekerjaan untuk pria. Bentuk yang lain digunakan khusus untuk 32 macam pekerjaan wanita. Tes minat ini bertahan sampai 22 tahun. Hal ini diteliti antara lain pada mahasiswa kedokteran yang ternyata minat mereka tetap tinggi setelah bekerja lama sebagai dokter, berdasarkan riset di Stanford. Yang kedua itu ada SCII. Tes ini dibuat untuk mengatasi kelemahan SVIB. Bentuk untuk pria yang terpisah dari wanita disatukan dalam SCII. Studi yang impresif dilakukan untuk 437 macam pekerjaan. Terdapat 6 faktor kepribadian yang berkaitan dengan minat, yaitu realistik, investigatif, artistik,
sosial, enterprising, dan konvensional. Lebih jauh dalam SCII, hal tersebut diterjemahkan menjadi yang pertama, pekerjaan. Itu sebanyak 131 item. Contoh itemnya aktris, pengacara, sekretaris. Yang kedua, subjek sekolah sebanyak 36 item. Contoh itemnya aljabar, ekonomi. Yang ketiga, aktivitas. Itu sebanyak 51 item. Contoh itemnya memasak, melihat, dan operasi. Yang keempat, hiburan sebanyak 39 item. Contoh itemnya memancing dan tinju. 5. Tipe orang sebanyak 24 item. Contoh itemnya perwira militer dan penari. Yang keenam yaitu preferensi antara dua aktivitas. Itu sebanyak 30 item. Yang contoh itemnya menjadi pilot atau petugas biro perjalanan. Dan yang terakhir yaitu karakteristik sebanyak 14 item. Yang contoh itemnya sabar ketika mengajar. Selanjutnya yang ketiga ada tes Kuder. Tes Kuder ini terdiri atas berbagai macam format atau bentuk, antara lain Kuder Preference Record atau vokasional atau KPRV. Yang kedua ada Kuder General Interest Survey atau KGIS. Yang ketiga ada Kuder Occupational Interest Survey atau KOIS. Tes Kuder yang sering digunakan di Indonesia adalah dengan bentuk KPRV. Kuder Preference Record Vokasional. KPRV ini menyajikan 10 macam kelompok atau bidang pekerjaan yang luas, yaitu yang pertama, pekerjaan lapangan atau outdoor, yang kedua mekanik, yang ketiga komputasi, yang keempat ilmiah atau sains, yang kelima persuasif, yang keenam artistik, yang ketujuh sastra, yang kedelapan musik, yang kesembilan pelayanan sosial, yang kesepuluh klerikal atau sekretaris atau kantoran. Selanjutnya yang keempat yaitu Minnesota Vocational Interest Inventory atau MVII. MVII ini pada dasarnya adalah 9 minat dasar seperti SVIB, termasuk mekanik, elektronik, dan catering atau pelayanan makanan. Lanjut yang kelima itu ada RMIB yaitu Rockwell Miller Interest Blank. Menurut sejarahnya, tes RMIB ini disusun oleh Rockwell pertama kali pada tahun 1947. Saat itu, tes ini hanya memiliki 9 jenis kategori dari jenis-jenis pekerjaan yang ada. Kemudian pada tahun 1958, tes diperluas dari 9 kategori menjadi 12 kategori oleh Kenneth Miller. Sejak saat itu, tes minat tersebut menjadi tes interest Rockwell Miller atau lebih dikenal dengan tes RMIB. Yang selanjutnya yaitu KVRV. KVRV menyajikan 10 macam atau kelompok atau bidang pekerjaan yang luas, yaitu pekerjaan lapangan, mekanik, komputasi, ilmiah, persuasif, artistik, sastra, musik, pelayanan sosial, klerikal. Selain 10 bidang pekerjaan itu, terdapat subskala yaitu verifikasi yang bukan merupakan pengukuran minat pekerjaan. Verifikasi digunakan sebagai cek kejujuran dan kecermatan dalam memberikan jawaban. Dapat dipahami karena pengukuran minat, kemampuan kognitif memiliki kelemahan yang sukar dihindari, yaitu kemungkinan subjek memberikan jawaban yang sebenarnya tidak cocok dengan keadaan dirinya, tetapi merupakan jawaban yang dikehendaki oleh orang lain. Terima kasih.